Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Yang terhormat Bapak Kepala SMA 5 Sukabumi, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruang tatap maya ini dengan agenda yaitu ruang diskusi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP dan refleksi proyek P5. Untuk itu hari ini narasumbernya adalah Ibu Fatrah Hasanah dan tim kurikulum, lalu Bapak Ibu pembuat modul P5 dan Bapak Ibu guru hebat SMA 5 Sukabumi. Untuk moderatornya yaitu Ibu Wati Setiawati SPD. Oleh karena itu saya persilahkan kepada Ibu Wati untuk memimpin diskusi pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa MPD, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, yang kami banggakan Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, atas izinnya lah pada malam ini kita bisa berkumpul berdiskusi di tempat yang insya Allah penuh berkah dalam komunitas Merdeka Mengajar SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, Guru Belajar dan Berbagi, episode 6, Ruang Diskusi Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran KKTP dan Refleksi Proyek P5. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mulai ruang diskusi malam ini, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5. Acara yang ketiga adalah pemaparan refleksi proyek P5 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Fatrah Hasanah SSMPD selaku kurikulum SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Yang ketiga, pemaparan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Egi Nasrullah SPD. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, setiap pemaparan kita langsung ke sesi. Jadi ada dua sesi. Sesi pertama adalah sesi di refleksi. Sesi kedua adalah sesi di pemaparan KKTP. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dan penutup. Itulah rangkaian acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan sedikit pemaparan atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Waktu dan tepat kepada Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa, mangga dipersilakan. Hatur nuhun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi berkaitan dengan tugas-tugas pokok kita sebagai pendidik pengajar lingkungan sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Selawat salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wakasek, ibu bapak guru hebat, terima kasih di malam hari ini kita
bisa kembali melaksanakan aktivitas sesuai dengan jadwal dari program P5. Yang pertama mungkin Bapak mengucapkan selamat Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah kita juga nanti akan melaksanakan. Yang kedua, terima kasih kepada tim dari P5 ya. Pak Igi, Bu Wati, Bu Patra, dan kawan-kawan semuanya, alhamdulillah masih eksis, masih bisa kita senantiasa melaksanakan kegiatan ini ya begitu. Mungkin ada beberapa hal saja yang ingin Bapak sampaikan kaitan dengan pelaksanaan P5 ini ya begitu, yang perlu mendapatkan support ya dari pihak sekolah gitu kan ya. Kemungkinan di RKS kita di 2024 ini secara formal mungkin akan ada anggaran yang khusus ya begitu ya. Kalaupun demikian untuk RKS yang sekarang ya Bapak berupaya untuk bisa menyisihkan anggaran untuk P5 ini, kalaupun sampai kali ini belum bisa maksimal. Ya, jadi mohon maaf Bapak atas nama pihak sekolah, karena memang anggarannya dibagi-bagi, dicoba ya gitu kan. Akan tetapi Bapak juga insya Allah anggarannya sudah disiapkan, mudah-mudahan bisa bisa melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang tersedia, yang memang kedepannya kita akan masuk ke RKS kita ya begitu ya begitu. Yang kedua, Bapak juga berharap kepada Ibu Bapak ya kaitan dengan pelaksanaan kegiatan P5 khususnya ya. Umumnya dalam konteks pembelajaran kita sudah memasuki PTS ya untuk kelas 11 dan 12 itu tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian untuk hal-hal lain karena memang kita perlu perlu diskusi kolaborasi antar guru mata pelajaran ya. Kalau yang di P5 alhamdulillah mungkin sudah bisa berjalan dan sudah masuk ke modul 2 ya Pak Igi ya. Karena refleksi mungkin itu di modul 1 ya, nanti masuk ke modul 2 ini suatu kebanggaan bagi Bapak dari pihak sekolah ya gitu kan ya. Kalaupun ya mungkin Bapak belum bisa mengikuti dengan seksama gitu kan ya, tapi insya Allah ya pihak sekolah itu akan mensupport, akan mendorong agar kegiatan P5 ini bisa terus berjalan dengan baik ya begitu ya. Yang terakhir, selamat melaksanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita, amal baik kita, mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda ya begitu ya. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Semoga setiap program bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dari Bapak dan semuanya. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara kedua, yaitu pemaparan refleksi proyek P5 modul 1 dengan tema gaya hidup berkelanjutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Fatrah Hasanah SS MPD selaku Ibu Kurikulum. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Fatrah. Mangga, Ibu. Ya baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, adapun untuk refleksinya sebentar saya akan bagikan layar. Alhamdulillah semuanya sudah maaf ya ini saya di ponsel jadi untuk model pembagian layarnya Aegi bisa bantuin bagi layar yang tadi saya kasih. Kalau nggak ada juga tidak apa-apa, baik ya. Siap, jadi boleh ya. Jadi karena ini yang pertama, saya tidak ada pembanding ya untuk sebaiknya seperti apa atau seperti apa.
Hanya yang jelas di sini yang pertama dari segi modul, untuk dari segi modul, alhamdulillah ya, berdasarkan tujuan di modul sudah tercapai karena di panen karya sudah sesuai dengan harapan. Lalu di dalam modul pun sudah terinci dengan jelas kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan siswa dan itu pun sudah sesuai. LK yang ada pun sudah sesuai dikerjakan dengan baik keseluruhannya. Adapun dalam segi kegiatan mungkin yang harus didiskusikan bersama, yaitu yang pertama masih ada siswa yang tidak aktif dalam melaksanakan kegiatan, lalu yang keduanya juga masih ada fasilitator yang tidak memfasilitasi dalam kegiatan P5. Itu saja mungkin yang jadi bahan untuk kita, karena di awal pun sebenarnya sudah ada rapat koordinasi, hanya memang dari seluruh guru mungkin baru sekitar 70% yang mengikuti rapat koordinasi awal. Demikian refleksi untuk kegiatan P5. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau mungkin masukan atau mungkin ya yang ditanyakan berkaitan dengan refleksi yang sudah disampaikan oleh Ibu Fatrah mengenai proyek P5 modul 1 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Ada masukannya untuk perbaikan mungkin di proyek tema yang kedua tentang kearifan lokal, kalau tidak salah materi apa temanya? Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Boleh raise hand? Sudah disampaikan tadi oleh Bu Fatra bahwa pelaksanaan P5 alhamdulillah berjalan lancar selama kurang lebih 2 minggu. Sekitar 70-80% siswa sudah bisa mengikuti ya, atau mungkin hampir 90% ya kalau tidak salah. Kemudian beberapa guru mungkin ada fasilitator yang memang 1-2 yang memang tidak ikut mendampingi siswa. Mudah-mudahan di proyek selanjutnya, di tema selanjutnya bisa 100% mengikutinya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu mengenai refleksi proyek P5 yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu? Gimana Pak Egy? Tidak ada? Ada yang mau menambahkan mungkin kalau di modul yang kedua atau di proyek yang kedua mungkin baiknya ditambahkan seperti ini misalnya kayak gitu. Maka silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditambahkan. Kalau tidak ada, kita beralih ke materi selanjutnya Pak Egy. Ya Ibu, sebelum ke materi selanjutnya mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang ada masukan untuk refleksi P5 ke depan, apakah sistemnya akan sama, masih blok per minggu, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, bagaimana kalau dicoba setiap akhir pembelajaran atau seperti apa, mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu dari P5 kemarin begitu. Kayaknya sepertinya kita ngikut aja Pak ya. Baru nanti tahun depan setelah kita baru mungkin ada gitu. Karena kita masih belajar Pak Egy. Siap, itu dari saya ya. Iya, terima kasih Bu Jenny. Terima kasih Jenny. Sami. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Iya, betul sekali, kita sama-sama belajar Bu Ati.
Baik, mungkin sambil berjalan aja ya buat ya, nanti kalau ada Iya. masukan untuk tim kurikulum, silahkan bisa kita diskusi. Terima kasih. Kita diskusi bareng-bareng ya. Iya. Kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, atau mungkin nanti bisa menambahkan atau kasih masukannya di luar ruang diskusi ini, maka kita tunggu untuk kelancaran pelaksanaan proyek selanjutnya. Kita beralih ke sesi ke acara yang ketiga, yaitu pemaparan KKTP atau pemaparan dari ada yang lain Pak Ginanjar itu. Oh, Pak Ginanjar. Mangga Pak Ginanjar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Naon Ji. Izin menambahkan penginten untuk proyek selanjutnya, Bu. Kalau bisa kan proyek di kelas 10 itu ada 4 ya. 4 itu kalau mengingat 4 berarti satu semester itu ada 2. Kalau misalkan kita memilih tema yang berat-berat, itu nanti berat ke anaknya, berat ke gurunya. Nah, bagaimana kalau proyek yang kedua itu kita memanfaatkan momen. Kita itu kemarin kelewat momen pas Agustusan. Nah, sekarang ada momen yang namanya pemilihan OSIS. Sebentar lagi bulan Oktober ya kalau nggak salah. Nah, kalau bisa kita jadikan momen itu untuk proyek selanjutnya, yaitu demokrasi. Jadi di sana kita tidak terlalu Bu, mengadakan program dan lain sebagainya. Anak-anak ikut berkampanye, anak-anak ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS, itu udah termasuk dalam demokrasi gitu Bu. Jadi kita tidak terlalu capek, begitupun dengan anak gitu Bu ke depannya. Itu sih hanya sebatas masukan gitu Bu, supaya kita tidak kehilangan momen lagi gitu. Jadi antara kurikulum dan kesiswaan ada ininya gitu Bu, hubungannya gitu, sinergi, ya seperti itu. Mungkin itu masukan dari saya. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Ginanjar. Mangga Bu Fatrah, boleh dijawab mungkin, atau Pak Egi? Mangga. Boleh sama Pak Egi dulu, Mangga. Terima kasih Bapak Ginanjar atas masukannya. Kemarin sebetulnya momen demokrasi itu pengennya begitu Pak, ketika sudah 2 level gitu rencananya itu, sehingga kelas 11 dan 10 dan 11 itu bisa di satu momen kan, karena kebetulan ketua OSIS itu kan hajatnya anak-anak siswa kelas 10 dan 11 gitu, bayangan kemarin itu. Jadi sehingga kalau sekarang diambil demokrasi yang kelas 10-nya, berarti kan yang next kelas 11-nya sudah begitu yang demokrasinya gitu. Jadi kemarin tim koordinator tidak mengambil suara demokrasi itu, salah satunya alasannya seperti itu begitu Pak. Tapi terima kasih masukannya. Nanti untuk bahan pertimbangan kami juga tim kurikulum untuk program selanjutnya begitu Pak. Mungkin ada yang ditambahkan Ibu Fatra. Iya, terima kasih. Kurang lebih sama dengan jawaban Pak Egi, karena memang sebelumnya ketika pembuatan modul belum bersinergi, jadi dan untuk demokrasi memang direncanakan nanti di kelas 11. Jadi untuk program selanjutnya mungkin masih mengikuti program modul yang sudah dirancang seperti yang kemarin ada. Lalu dengan Pak Ginanjar, terima kasih, suatu ide juga bagi kami ketika Bapak mengadakan kegiatan nikah dan ada kegiatan 7 bulanan, mungkin Bu Agnes ya. Jadi itu juga sebagai suatu ide untuk nanti tema kearifan lokal. Jadi kita dengan budaya Sunda bisa panen rayanya seperti yang telah Bapak lakukan di kelas 12, itu juga menjadi ide kami. Terima kasih Pak Ginanjar. Siap Bapak Guru, Ibu hebat. Terima kasih
Bu Patra, Pak Egy atas paparannya. Masih ada yang Pak Ahmad, mangga silakan. Pak Ahmad Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya Bu Wati. Sehubungan dengan Sama-sama Bapak. tadi Pak Ginanjar yang menginginkan bahwa di modul yang kedua ini agar biayanya tidak terbengkak, itu ya tentang demokrasi. Memang bagus juga, tapi memang OSIS punya program tersendiri. Kalau ini dipaksakan juga, OSIS itu bulan Oktober akan dilaksanakan, sedangkan ini yang demokrasi modul 2 itu bulan November, jadi terlalu jauh untuk pemilihan OSIS-nya. Kemungkinan kalau bagus itu di bulan September di kelas 11 nanti mah. Ya pada saat ini kelas 11 baru di bulan September kita programkan. Itu bisa jadi masalah. Tapi kalau ke November itu terlalu jauh. Ya, terlalu lama untuk ininya. Maka mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh kurikulum mungkin di kelas 11 itu bisa digunakan untuk demokrasi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk menambahkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas masukannya. Dan tema demokrasi mungkin nanti ada di proyek untuk kelas 11 apa ya. Masih ada yang mau menambahkan mungkin berkaitan dengan proyek kelima yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu? Iya, Bu. Jadi tutup, Kalau tidak ada, kita beralih ke acara selanjutnya ya Pak Egy ya. Karena waktunya kita sudah mulai jam 7 malam, 7.52 ya, atau 19.52. Acara selanjutnya adalah pemaparan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, atau pada kurikulum 2013 istilahnya KKM ya, kalau sekarang istilahnya KKTP, yang insya Allah akan disampaikan secara singkat oleh Bapak Egy Nasrullah SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga Pak Egy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf jika nanti ada satu dan lain hal yang kurang yang kurang jelas begitu. Kita di sini diskusi sama-sama belajar Bapak Ibu, dan mohon diluruskan jika nanti apa yang persepsi yang Egy pelajari itu kurang tepat begitu Bapak Ibu semua. Di sini saya mengambil materi dari PowerPoint-nya Bapak pengawas Bapak Ibu. Nah, di sini dari Pak Chandra begitu, tentang KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, di mana pada intinya KKTP ini digunakan sebagai dasar untuk kenaikan kelas dan juga kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, mungkin perbedaannya di antara KKTP dan KKM dulu. Mungkin di KKM itu setiap ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester ini dilihatnya per tujuan pembelajaran. Jadi nanti ada di sub 1, sub 2, maksudnya itu di capaian 1 atau tema 1, mungkin kalau di SD tema 1, tapi kalau di SMA mungkin di capaian pembelajaran 1, 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan sumatif semester dan sumatif kenaikan kelas. Nah, KKTP pada kurikulum Merdeka sendiri merupakan penjelasan deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran.
Yang kedua, KTP ini merupakan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Lalu dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran. Dan KKTP ini juga merupakan salah satu pertimbangan dalam memilih atau membuat instrumen asesmen itu sendiri. Lalu bagaimana cara menentukan KKTP? Nah, di sini ada 4 cara menggunakan KKTP, Bapak Ibu. Yang pertama ada menggunakan deskripsi kriteria, yang kedua ada menggunakan rubrik, yang ketiga ada menggunakan skala interval nilai, dan yang keempat jadi skala interval yang diolah dari rubrik. Jadi ada 4 cara Bapak Ibu bisa menentukan KKTP dari tujuan pembelajarannya. Yang pertama, KKTP-nya menggunakan deskripsi tujuan, kemudian menentukan ketercapaian tujuan tersebut dengan melihat apakah komponen tersebut sudah memadai atau belum memadai. Di sini guru menetapkan KKTP dengan cara menetapkan banyaknya kriteria yang sudah dicapai peserta didik, misalnya 4 kriteria, maka siswa mencapai tujuan atau tuntas jika minimal 3 kriteria itu memadai. Misalkan kalau di matematika Bapak Ibu di bab 1 misalkan tentang materi A, di sana ada 5 capaian pembelajarannya, 5 CP-nya, 5 ATP-nya. Nah, siswa dikatakan lulus itu jika dari 5 itu sudah 4 yang tercapai oleh siswanya dari 5 itu, atau bisa juga dari 5 itu 3 minimal siswa sudah dapat mendapatkan hasilnya begitu. Jadi di sini bisa berupa nilai, bisa nanti juga ada yang disebut dengan interval, bisa juga deskripsi seperti sekarang deskripsi ini. Berikutnya, setelah bisa menggunakan deskripsi kriteria, bisa juga dengan menuliskan, nah ini misalnya Bapak Ibu. Laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi mungkin di bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Di sini ada 4 capaian, di mana 2 capaian memadai dan 2 capaian tidak memadai. Maka di sini bisa dikatakan siswa tersebut misalkan belum mencapai KKTP karena masih 50% porsinya Bapak Ibu. Berikutnya bisa juga, nah di sini tuntas itu jika mencapai 3 atau 4 kriteria, biasanya 75% sampai 100% dari tujuan capaian yang kita tetapkan. Yang kedua dengan menggunakan rubrik. Jadi di sini guru menyusun rubrik performa yang dapat memperlihatkan bukti kerja. Apakah mulai berkembang, layak, mahir, mungkin lebih sistemnya itu seperti kemarin kita ketika di proyek P5 ya Bapak Ibu, di sana ada sudah mulai berkembang sesuai harapan, berkembang dengan baik, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai bahan dasar KKTP itu sendiri. Nah, contohnya di sini, dalam tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, isi laporannya dan penulisannya. Dalam rubrik tersebut, 4 tahap pencapaian dari baru berkembang, layak, cakap, hingga mahir. Jadi di sini yang dilihatnya itu adalah perkembangan siswanya. Jadi bisa berubah rubrik juga. Selain deskripsi, bisa berupa rubrik. Nah, begini Bapak Ibu contohnya. Lalu berikutnya, selain berupa rubrik, KKTP ini juga bisa berupa interval nilai, di mana guru di sini menentukan, misalkan dari 10 soal, berapa persen atau dari 100% soal itu kira-kira dikatakan mampu atau sudah mencapai tujuan itu ketika siswa bisa mengerjakan berapa soal sih. Misalnya dari 100 soal yang kita berikan, jika siswa itu hanya 0-40%, berarti di sini kriterianya siswa itu belum mencapai tujuannya, maka perlu diadakannya remedial itu sendiri.
Lalu 41-65% itu sama, belum mencapai tujuannya. Misalkan kita sebagai guru mapel, sepertinya materi ini mah agak sulit. Ketika di 66% saja siswa menjawab soal itu, kayaknya sudah bisa dikatakan mencapai tujuan. Maka di sini ketika di 66-85% atau sampai 100% di sini, ini sudah mencapai tujuannya. Jadi bisa juga yang ketiga ini dengan menggunakan interval nilai. Mungkin ini lebih cocok digunakan untuk materi-materi eksak ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk materi sosial itu bisa menggunakan deskripsi, bisa juga tadi menggunakan rubrik. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu baik yang eksak atau tidak eksak menggunakan metode-metode atau model-model KKTP seperti ini. Nah, setelah interval, di sini juga KKTP menggunakan interval nilai diolah dari rubrik itu sendiri, jadi digabungkan. Di sini guru dapat menggunakan interval nilai yang diolah dari rubrik seperti dalam tugas menulis laporan. 4 kriteria ketuntasannya misalkan menunjukkan kemampuan penulisan teks. Lalu menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, menceritakan pengalaman secara jelas, menjelaskan hubungan kausalitas yang logis. Jadi ini mungkin di dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Tujuan-tujuan pembelajarannya. Nah, di sini setiap kriteria yang tadi itu diberikan bobotnya. Rubriknya tadi apakah sudah berkembang atau belum berkembang. Kalau di sini muncul sebagian kecil, sudah muncul di sebagian besar, terlihat pada keseluruhan teks dan seterusnya begitu Bapak Ibu. Nah, di sini KKTP, jadi kurang lebih KKTP itu sebetulnya dikembalikan kepada Bapak Ibu guru kembali dengan melihat tujuan pembelajaran itu sendiri. Apakah kira-kira nih di tujuan pembelajaran tentang kalau di bab A misalkan ada 3 tujuan pembelajaran, kriteria yang Bapak Ibu anggap memenuhi siswa tersebut, kira-kira berapa persen sih rentangnya begitu? Atau boleh rubriknya itu apakah harus mahir atau cukup mahir, ataukah sudah muncul juga dikatakan tuntas, itu juga dikembalikan kepada Bapak Ibu guru. Mungkin begitu Bapak Ibu dari KKTP itu sendiri, sehingga bisa disimpulkan bahwa 4 cara menentukan KKTP itu adalah dengan menggunakan deskripsi kriteria, bisa menggunakan rubrik, bisa menggunakan skala atau interval nilai, bisa juga dengan skala interval yang diolah dari rubrik itu sendiri. Itu lebih jelasnya, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Kita buka saja ya Ibu Wati forum diskusinya. Ya. Mangga Bapak Ibu yang mau menambahkan atau mendiskusikan mengenai KKTP yang tadi dikatakan Pak Egy bahwa ada 4 cara menentukan KKTP ya Pak Egy ya, dengan kriteria, deskripsi, dengan rubrik, dengan skala nilai, interval, dan skala interval yang diolah ke rubrik. Bapak Ibu mangga, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau? Pak Ahmad, mangga Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ini memang pertama kali ya, terus saya masih bingung. Kalau dulu kan dalam penentuan KKM khususnya dari 2013 itu udah jelas ya, ada nilai yang ditentukan, misalnya batasannya 75. Apakah kalau sekarang itu tergantung dari mata pelajaran atau guru itu sendiri yang menentukan? Terus yang berikutnya, mungkin ada contoh rapot Peggy yang sudah pernah melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Ya, mudah-mudahan dengan melihat rapot itu ada gambaran buat para guru. Misalnya yang KKTP itu gimana untuknya. Gitu aja, Bu Wati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Egy langsung saja. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, seyogianya memang kita sepakati bersama yang dikatakan tuntas itu pada umumnya begitu ya.
kira-kira persentase atau nilainya berapa mungkin itu. Jadi nanti akan ditambahkan juga oleh Ibu Fatra kira-kira yang diinginkan atau yang diharapkannya itu kriterianya itu seperti apa. Lalu berikutnya apakah ada contoh pengolahan nilai rapotnya? Ini Bapak Ibu di sini ada sebuah contoh mungkin di sini ya, di mana misalkan nilai matematika untuk Edo atau nilai suatu pelajaran untuk Edo menurut sumatif per P-nya itu nilainya itu seperti yang di tahap pertama 85, 83, 60 dan 84, sehingga nilai dari sumatif per babnya mungkin ini per bab CP-nya itu adalah 78. Nah, lalu nanti ada sumatif akhir semester atau biasa kita sebut PAS gitu ya. Atau sekarang sebutnya sumatif akhir semester. Ternyata nilainya itu adalah 75. Maka nilai rapotnya itu adalah nilai sumatif per bab ini ditambah nilai sumatif akhir semesternya dibagi 2 begitu, atau dibagi dengan ya betul dibagi 2. Di sini 78 ditambah 75 lalu dibagi 2. Begitu Bapak. Mungkin Bu Fatah ada yang mau ditambahkan? Iya, terima kasih Bapak Edi. Baik, untuk rapot ya Pak Ahmad ya, kebetulan kalau saya melihat contoh, rapotnya mirip sama yang rapot terbaru Pak. Jadi tetap ada nilai ya Pak ya. Jadi tetap ada nilai. Jadi kalau yang tadi Pak Egi sampaikan, ini adalah proses untuk mendapatkan rapot. Ya, namun kalau untuk rapot nyatanya sama seperti rapot yang sebelumnya, di mana kita juga membutuhkan nilai yang tidak terlalu kecil. Seperti kemarin lah Pak, walaupun terlalu kecil di 74 dan tidak terlalu besar sampai 100, kita sepakati saja nilainya misalnya paling besarnya di angka 95, kecuali mungkin di kelas 12 atau di siswa yang betul-betul berprestasi, yang menurut Bapak Ibu memang kemampuannya sudah diakui gitu, seperti misalnya olahraga memang pemenang lomba apa gitu. Jadi yang seperti itu boleh lu pelit ya Pak ya, karena nanti berpengaruh untuk penerimaan mereka di universitas, karena tetap yang digunakan adalah rata-rata nilai dari semester 1 sampai semester 5. Seperti itu. Terima kasih. Bu Patra, apakah dengan Bapak Ibu dibeli kesepakatan aja untuk KKTP ini kan untuk rapot kelas 10 ya Bu Patra ya? Iya betul. Jadi mungkin kesepakatannya per MGMP ya Bu ya? Sepertinya seperti itu ya Bu ya? Iya, per KGMP betul. Per KGMP standarnya seperti apa, jadi jangan terlalu kecil juga, dan sebaiknya dituntaskan, walaupun dia berhak naik gitu ya, karena tidak ada kriteria yang jadi tidak naik karena nilainya yang 50 gitu. Tidak seperti waktu KKM, akan tetapi sebaiknya dari awal kita sampai lagi sesuai dengan KKTP. Terima kasih Bu Patra. Masih ada yang mengangkat tangan, Bapak Haji Andri Kusnandar, mangga silakan Pak Haji Andri. Ya, baik.
Terima kasih Bu Wati, Pak Egi, Bu Fatrah, dan teman-teman kurikulum sekalian. Saya hanya ingin bertanya juga, apakah tren nilai naik itu memang harus? Itu sebenarnya intinya. Jadi ketika ada Bapak Ibu guru yang kelas 10 sekalipun anaknya itu memang katakanlah bagus, nilainya ya minimal 86 lah, karena nanti naik jadi 88, 89, 90 dan naik ke atas gitu. Ataukah memang nilai rata-rata itu diambil tidak harus ada tren naik gitu. Karena saya yakin di antara teman-teman sekalian itu masih ada yang punya pikiran bahwa nilai itu harus naik, dan sepertinya kalau untuk kelas 10 dikasih nilai 90 itu wah kayaknya terlalu besar juga. Nanti soalnya kelas 11, kelas 12 berat gitu. Nah, seperti itu. Mohon penjelasannya tentang penilaian itu. Artinya apa? Artinya gini, ketika suka tidak suka, ketika anak kelas 12 dan mereka masuk di perguruan tinggi, itu pasti ada perbandingan dengan sekolah yang lain gitu. Ketika sekolah yang lain itu rata-rata 94, 95, dan kita 92 aja asal terlalu gede gitu. Nilai anak-anak 92 untuk rata-rata gitu. Ya, sehingga pas begitu penerimaan perguruan tingginya karena nilai kita terlalu kecil ya nggak masuk juga gitu. Jadi mohon kepada tim kurikulum juga dan tim BK juga, kalau memang kelas 10 kita mengawalinya start dari awal, kalau memang ada yang potensi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, terus secara akademik mereka walaupun tidak terlalu bagus, mereka punya cita-cita yang memang dari awal gitu sudah kita ketahui. Mohon untuk nilainya pun diamankan dengan standar lah minimal ketika kelas 12 itu nilainya jangan sampai kurang dari 90. Artinya kalau kurang dari 90 berarti nilainya harus 91, 92 gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi ketika pas melihat anak-anak masih ada nilai, kenapa nilai 82, 83, ya mungkin lah gitu ya, ketidakseragaman kita ketika melihat anak-anak gitu. Tapi sekali lagi, saya juga mohon dengan sangat gitu, untuk kelas 10 awal UKM ini, ya mudah-mudahan nilainya tidak apa-apalah nilai mereka standar, mereka hadir, mereka ikut ulangan walaupun nilainya standar, tapi tolonglah kalau misalkan di rapot itu berikan mereka nilai istimewa gitu. Anggaplah ini sebagai traya objek kita bukan latihan, proyek kita gitu. Jadi kelas 10 berapa sih dari kelas 10 yang bisa masuk ke perguruan tinggi gitu dengan cara yang seperti ini gitu. Ya, barangkali itu saja Bu yang ingin disampaikan. Karena pas begitu kemarin melihat yang kelas 12 saya buka BK-nya yang di sekolah yang di Citamiang sana gitu, ternyata dari kelas 10 sudah di klaster mereka gitu, sekian gitu. Sudah dikondisikan harus sekian gitu. Nah, itu yang membuat selalu lebih unggul gitu. Dan mudah-mudahan juga kita bisa mengadopsi sesuatu yang baiknya gitu. Mudah-mudahan kalau dari setiap kelas 10 aja gitu kan yang diproyeksikan oleh kita, insya Allah lah gitu. 20% siswa masuk di PTN itu bukan sebuah hal yang mimpi gitu. Barangkali itu saja. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Andri. Untuk tren naik nilai ini apakah memang harus atau seperti apa? Mau coba dijawab Bu Fatrah atau sama Bu Kokom selaku BK mungkin, karena kalau nilai itu nanti ujung-ujungnya berkaitan dengan persiapan anak untuk ke jenjang perguruan tinggi. Sama Bu Fatrah dulu atau sama Bu Kokom mungkin bisa menambahkan? Mungkin boleh Bu ditampung saja dulu Bu, ada dari Pak Toto juga yang sudah resign. Oh iya. Ya. Siap. Untuk selanjutnya mangga Pak Toto. Oh, Pak Totonya udah keluar.
Udah nggak ada. Silakan mungkin Pak Ahmad dulu aja, nanti biar sekalian. Pak Ahmad, mangga Belum, saya untuk belum. menambahkan selanjutnya. Belum, Bu, belum. Oh belum. Iya. Siapa? Iya. Pak Baik Toto, ya. mungkin ada Pak Toto sebentar, Bu. Ada Pak Toto, mangga. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ada yang warahmatullahi ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. tim kurikulum yang tetap konsisten ya mengadakan kegiatan guru hebat SMA 5. Yang menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Andri ya. Hanya saja mungkin kita pun coba memahamkan dulu ya tentang esensi dari KKTSP ini ya, yang mungkin yang kita pahami itu kan dulu mah itu KKM ya Bu ya, seperti itu. Nah, yang jelas saya tadi perhatikan juga untuk kelas 10 ini kan hanya ada tes sumatif ya, tidak lagi ada PTS Bu ya, atau memang akan diadakan Bu? Karena di sekolah itu ada yang disebut STS ya, sumatif tengah semester begitu. Itu yang pertama Bu ya, ada sumatif tengah semester, itu sebagai mungkin pengganti PTS yang ada di kelas 11 dan 12 gitu ya. Tapi itu mungkin kembali kepada kebijakan sekolah juga. Dan juga saya melihat tadi di rapot itu ya, di rapot untuk mata pelajaran IPA dan IPS itu sepertinya nilainya disatukan Bu ya. Nilainya itu disatukan. Nah, ini yang nantinya menyatukan nilai dari ketiga mata pelajaran, misalkan IPA itu kimia, fisika, biologi, itu berarti ada di kurikulum Bu ya? Seperti itu. Ya, mungkin itu saja dulu Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto. Bu Patra, kita kasih kesempatan Bu Kokom ya untuk menyampaikan masukannya. Mana Bu Kokom? Terutama berkaitan dengan tren naik nilai Bu Kokom. Ya, terima kasih. Apakah terdengar suara saya? Terdengar Bu Kokom. Terdengar jelas Bu. Ya, siap. Ya, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Kepala Sekolah yang hormati dan juga rekan-rekan hebat SMA 5 SMA Negeri 5 Kota Sukabumi yang masih setia untuk selalu mengikuti pembelajaran demi pembelajaran. Tujuannya tidak lain adalah untuk kebaikan dan kemajuan sekolah kita. Ya, seperti yang tadi disampaikan sekilas dengan Pak Haji Andri, bahwa kita memang harus ada contoh dari sekolah lain yang ketika grade sekolah bagus itu adalah mereka yang bisa meloloskan siswa-siswanya ke PTN sebanyak mungkin. Itu yang akan menjadi penilaian masyarakat. Nah, berkaca dari pengalaman tahun kemarin bahwa yang paling banyak berperan itu adalah wali kelas. Kelas berapa yang tentunya di akhir, yaitu kelas 12. Tetapi mengingat sekarang bahwa anak-anak yang kelas 10 ini adalah kurikulum merdeka, maka mungkin ini menjadi PR buat kita semua. Dari pengalaman tahun kemarin, memang tidak bisa dipungkiri yang menjadi penilaian terbesar ketika anak-anak bisa lulus dan masuk PTN adalah kita bisa bersaing di nilai gitu. Saya yakin sekolah lain pun melakukan hal yang sama. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah membantu siswa yang memang benar-benar mau melanjutkan kuliah terutama ke perguruan tinggi negeri. Apa yang kita bantu itu tidak ada yang lain adalah dengan memberikan nilai yang terbaik buat mereka. Tetapi tetap juga dengan catatan dari beberapa wali kelasnya adalah mereka yang memang konsisten belajarnya itu bagus gitu ya. Pembelajaran dari mulai kelas 10, kelas 11 dan kelas 12-nya itu adalah yang punya catatan baik dari wali kelas
bersambung dari wali kelas pertama ke wali kelas selanjutnya. Itu yang menjadi catatan kami. Maka seperti yang beberapa kali disampaikan oleh kepala sekolah bahwa untuk yang mau masuk atau yang mau difasilitasi oleh sekolah guna melanjutkan ke perguruan tinggi, berharap itu setiap tahunnya bertambah. Nah, ini juga bisa dirasakan sebagai tugas yang cukup berat, bisa dikatakan berat juga. Karena untuk menaikkan masuk untuk anak-anak kelas kita itu guru ya harus melihat juga bagaimana kemampuan siswanya, bagaimana karakter siswanya. Jangan sampai misalnya karena sekonyong-konyong ingin melanjutkan perguruan tinggi, langsung kita sulap nilainya jadi bagus gitu ya. Jadi ada prosesnya terlebih dahulu. Dan itu tadi dikatakan bahwa ada kerjasama antara wali kelas, setiap guru mapel, dan termasuk guru BK ya. Masih ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Mangga. Kalau melihat waktu kita tinggal 7 menit lagi. Sekarang pukul 19.23 dan pertemuan ini insya Allah akan ditutup di 19.30 ya Pak Egy ya. Berapa 20.30 Pak Egy ya, seperti itu. Masih ada masukan dari Bapak Ibu? Pak Ginanjar Ibu. Oh Pak Ginanjar, mangga Pak Ginanjar. Mangga Pak Ginanjar. Pak Ginanjar mau menambahkan? Atau Bu Patrah mungkin? Ya baik ya, terima kasih Bu Ati. Ini akan menanggapi dari Pak Andri serta Pak Toto. Untuk Pak Andri, memang saya ketahui juga ketika yang masuk Fakultas Kedokteran Unpad nilainya pun di atas 95 ya. Jadi kalau kita memang mau anak kita masuk kedokteran Unpad ya, selain rezeki dari Allah, rata-ratanya juga memang harus di atas 95. Jadi kalau mau kita bentuk dari sekarang, kalau memang yang udah layak
menurut kita semua anak itu 95, saya sih tidak keberatan dengan anak kelas 10 diberi nilai 95. Lalu yang keduanya untuk Pak Toto, untuk pekan ulangan saat ini kelas 10 tidak ada pekan ulangan. Kita coba tidak ada ulangan, akan tetapi ini masih dalam dipelajari dulu. Ketika memang jadi tidak ada pekan ulangan, tapi tugasnya akhirnya jadi karena tidak ada komunikasi dengan orang tua di rapot sementara, nanti mungkin di semester berikutnya akan ada pekan ulangan. Kita lihat efektivitasnya dulu karena kemarin kita semua guru-guru fokus di P5, jadi ini P5 dulu, pekan ulangan belum, tapi untuk selanjutnya nanti kita coba evaluasi lagi. Untuk jawaban yang rapot akan dijelaskan oleh Pak Egy. Silakan Pak Egy. Ya, terima kasih Ibu izin menjawab. Mungkin sebelum menjawab, Pak Ginanjar, apakah suaranya tadi mic-nya belum on? Suaranya belum keluar pagi. Pak Ginanjar mengangkat tangan ya? Enggak, Bapak? Iya, tapi suaranya belum masuk, Bapak. Sambil Untuk rapat dulu Pak Egy. Suara ya Pak Ginanjarnya. Untuk yang IPA dan IPS, setahu Egy, Bapak Ibu, di rapotnya tetap per mata pelajaran yang di-inputnya. Tapi ketika menjadi rapotnya, itu rata-rata dari ketiga mata pelajaran tersebut. Misalkan si A itu nilai kimianya 80, biologinya 81, dan fisikanya 82. Maka nilai IPA-nya itu adalah rata-rata dari 80 tambah 81 ditambah 82 dibagi 3. Tapi siapa yang menginputnya, setahu pemahaman Egy, tetap guru mata pelajarannya masing-masing. Karena di format penginputannya tetap per mata pelajaran, Bapak Ibu, tetap biologi, fisika, dan kimia mungkin. Ke pemahaman Egy seperti itu di rapotnya. Mungkin itu Ibu jawabannya. Terima kasih Pak Egy. Itu untuk penjelasan mengenai rapot ya, yang tadi nilainya digabung ya. Digabung itu berarti akumulasi dari 3 mapel yang ada di sana ya Pak Egy ya? Ya, di IPA dan IPS. Ya. Ya. Pak Ginanjar masih mau menambahkan mungkin? Pak Ahmad, ada yang mau ditambahkan? Ya, boleh Bu. Boleh Bu. Silakan, juga Bapak. Mangga Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya dengan tadi yang disampaikan Bu Kokom, saya setuju ya. Jadi pada saat penentuan untuk anak yang akan melanjutkan, itu yang pertama harus dideteksi dari sekarang, kelas 10-nya. Sehingga pada saat memberikan nilai itu tidak salah, hanya memang tetap persyaratan harus dipenuhi. Yang sampai karena dia ingin melanjutkan tapi malas untuk belajarnya, nilainya tetap harus gede ya. Enggak, tetap proses pembelajaran harus dilihat tempuh gitu ya. Dia tempuh dengan baik, absensinya atau kehadirannya, nilainya juga tidak terlalu inilah. Karena tetap nanti akan hubungannya pada saat dia di perguruan tinggi udah diterima. Kalau dia misalnya di sini tidak mampu, mungkin saya di sana juga tidak akan mampu untuk mencerna apa yang disampaikan oleh dosen. Ya. Jadi tetap kita harus benar-benar memfasilitasi siswa tersebut, tapi kita juga harus memiliki persyaratan yang baik yang akan mendukung terhadap pelaksanaan nanti ke perguruan tingginya. Itu aja Bu, mungkin tambahannya. Kalau olahraga tidak ada masalah, biasanya memang olahraga akan akan meningkat nilainya kalau anaknya rajin. Kalau anaknya tidak rajin ya paling sama atau turun, tergantung dari inilah, tergantung dari anaknya lah. Ya, kalau anaknya semangat untuk
mengikuti pembelajaran, maka insya Allah naik pasti ada, meskipun tidak terlalu besar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau ditanyakan, ditambahkan Bapak Ibu? Karena waktu sudah ya lagi. Oh, ya, silakan. Ya Bapak Ibu, sepengalaman Egi ketika di bimbel memang tren naik dan turun itu memang tidak menjadi yang utama begitu Bapak Ibu. Tapi yang menjadi utama itu adalah nilai rata-ratanya tadi, betul sekali. Walaupun memang kita akan membantu siswa-siswa, murid-murid kita, tapi perlu juga kita tetap objektif begitu Bapak Ibu. Jangan sampai ada satu dan lain hal siswa itu merasa dirugikan. Mungkin jadi tren naik dan turun itu sejauh yang pengalaman Egi di bimbel itu memang tidak menjadi patokan utama gitu Ibu. Oke, itu Ibu tambahannya. Terima kasih. Memang tahun kemarin juga saya kebetulan jadi wali kelas 12 ya. Dan ternyata ketika ada anak di kelas 12 IPS 4 yang terbaik di kelas 12 IPS 4 saat itu, dengan rata-rata setelah saya lihat rapotnya dan saya jumlahkan 92 kalau tidak salah. Ada yang 91 dan 92 rata-ratanya itu ternyata masih belum bisa tembus ke PTN seperti itu ya. Ya, 5 yang bisa masuk mudah-mudahan, dan tentu saja gitu ada kerjasama juga dan antara kita semua berbagai elemen, termasuk keseriusan dan kemauan dari anak-anak kita semua. Bapak Ibu, untuk sudah cukup mungkin ya untuk pertemuan yang hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah acara demi acara sudah selesai kita laksanakan. Semoga diskusi malam ini membawa keberkahan dan kebaikan bagi sebelum acara. Amin ya Allah ya Allah. Izin saya untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hilaf dan salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru hebat semua. Mari kita tutup diskusi ini dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sebelum ditutup ada sedikit pantun boleh Bapak Ibu? Enggak Ibu Ati. Ada sedikit pantun boleh? Iya boleh Ibu. Ibu Ina. Boleh Bu, yang juga nggak apa-apa Bu. Cakep. Kita ulangi ya Bu ya. Ibu Ina pergi arisan. Cakep. Pokoknya malam. Cakep. Pulang-pulang bawa ke kembang. Wahai peserta diskusi yang hebat, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sarangnya ya. Sampai minggu depan di Subang. Sampai jumpa minggu depan di Subang. Dimakan dengan cepat. Berakhir sudah diskusi malam ini. Semoga bisa memberi manfaat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian Bapak Ibu pertemuan diskusi malam ini, semoga ada manfaatnya, ada kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf. Hidayah. Wassalamualaikum. Iya Bu Ati. Sama Mangga. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Atas kekurangannya